hari ini, tanggal 9 Maret, pemerintah menetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Namun sudahkah Hari Musik ini menjadi suatu momentum kebangkitan musik tanah air? Karena jika kita berbicara kebangkitan musik di sini, tentu saja kita tidak hanya melihat kemerincing rupiah yang cukup luar biasa angkanya, tapi juga bagaimana industri musik ini dapat terbebas dari pembajakan karya. Siapakah yang sebenarnya diuntungkan dari industri musik digital di tanah air, dan sejauh mana platform digital ini sudah memberikan dampak positif bagi industri musik? Kami akan bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah bergabung bersama kami Adip Hidayat, pemimpin redaksi Rolling Stone Indonesia. Mas Adip, selamat sore Mas. Sudah dengar musik hari ini? Sore. Iya. Tiap hari dari bangun tidur sampai mau berangkat kantor dengerin musik terus. Waduh, luar biasa. Kalau saya masih alunan kenangan masa lalu, Mas. Baik, Mas Adip, bagaimana sebenarnya Anda melihat industri musik tanah air saat ini? Terlebih memang kita berbicara ini pas sekali tanggalnya di tanggal 9 Maret 2017 ya. Ya, betul. Ngelihat industri secara keseluruhan menurut saya sih baik-baik saja ya. Dalam arti baik-baik saja begini, mereka hidup dengan komunitasnya sendiri, dengan ekosistemnya sendiri gitu. Dari seniman yang independen, dari seniman yang mainstream, mereka memiliki ekosistemnya sendiri gitu. Tanpa campur tangan pihak yang lain, mereka hidup akhirnya gitu. Terbiasa oleh kondisi, akhirnya mereka survive dan struggle dengan cara mereka masing-masing gitu. Survive dan struggle dengan cara mereka sendiri. Kemudian mungkin kita melihat flashback sedikit ke masa lalu lagi nih. Di tahun 2005, kemudian sepertinya ada suatu langkah revolusioner yang muncul, layanan musik streaming ataupun digital seperti itu, yang memang disebut-sebut dapat menjadi solusi bagi industri musik tanah air. Apakah Anda melihat ini solusi atau justru tidak benar-benar mampu menjadi solusi bagi sejumlah musik tanah air, karena mungkin hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan keuntungan dari musik digital ini? Sebenarnya kalau ngomongin musik digital, dimanapun yang namanya keuntungan masih sulit. Karena kayak Spotify aja dengan 50 juta pelanggan seluruh dunia, dia merasa masih merugi. Itu layanan musik streaming ya. Saya pikir sekarang pun juga belum memberikan nilai ekonomis yang cukup maksimal untuk teman-teman musisi gitu. Cuma kita kan harus update dan harus selalu mengikuti apa yang terjadi dalam perkembangannya di dunia musik ini gitu ya, terutama digital gitu. Ketika layanan digital download itu mewabah, terus berpindah menjadi streaming, mau nggak mau kita harus ada di sana gitu. Perkara nanti ini membawa nilai ekonomis tentunya butuh waktu, tapi sekarang butuh presence dulu nih. Jadi etalase digital ini kan perlu. Ketika nanti kita ngomong, gue punya album baru nih, bisa dapetin di mana? Kalau cek di iTunes nggak ada, cek di Spotify nggak ada, cek di layanan yang lain nggak ada, belum, lu bohong lu harus cari ke toko CD. Kan udah nggak seperti itu eranya gitu. Jadi menurut saya sekarang layanan streaming dan digital download itu masih sebatas sebagai etalase dahulu. Etalase untuk mereka memiliki karya baru, itu nanti keuntungan dan nilai ekonomisnya mungkin akan bisa didapatkan beberapa tahun lagi, karena perhitungannya segala macam kan sangat sedikit yang diterima oleh teman-teman musisi ya, apalagi musik streaming gitu. Bayangkan kita berlangganan layanan musik streaming 50.000 sebulan, itu jutaan lagu bisa kita dengarkan. Berapa persen yang mereka dapatin ya kan? Jadi sangat sedikit sebenarnya gitu, kayak gitu. Makanya mereka masih memanfaatkan off-air mereka menjadi salah satu sumber penghasilan terbesar bagi teman-teman musisi di Indonesia dan juga dunia. Tidak heran makanya band-band besar kelas dunia sekarang pada datang ke Indonesia, pada datang ke Asia segala macam, karena pemasukan paling besar di sana gitu. Nah, Mas Adip, kalau Anda melihat mengenai tadi yang Anda katakan bahwa ini seperti etalase terlebih dahulu bagi sejumlah musisi dalam negeri untuk presence hadir terlebih dahulu seperti itu, bagaimana sebenarnya prediksi mengenai industri musik streaming ini ke depannya, sampai kapan akan bertahan? Karena memang kalau kita melihat juga mungkin bagi sejumlah penikmat musik, sepertinya juga sudah ada beberapa yang kembali beralih ke masa lalu seperti itu, ke rilisan fisik. Dan apakah kedepannya mungkin rilisan fisik ini akan mampu kembali bersaing seperti siklus berputar seperti itu, ketika streaming mungkin tidak terlalu mungkin mendapatkan tempatnya, akhirnya kembali lagi ke rilisan fisik, vinyl, kaset mungkin. Seperti apa Mas Adip? Kalau saya pikir kaset, CD, vinyl itu seperti merchandise ya. Jadi
ketika orang membeli rilisan fisik biasanya ada yang suka Katy Perry mau beli kaosnya gitu. Rilisan itu menjadi seperti merchandise, jadi akan susah kalau mengulang kesuksesan mereka bisa laku jutaan kopi gitu. Karena era digital ini kan makin akan membuat orang hidupnya ada dalam genggaman tangan ya, di cellphone ya. Orang nonton acara TV di situ, orang nonton film di situ, nonton video klip di situ, dengerin lagu di situ, berkomunikasi orang di situ gitu. Jadi semuanya akan ada di situ gitu. Rilisan fisik menurut saya walaupun secara peningkatan terutama vinil ya lagi naik banget gitu. Akan tetap mendapat tempat tapi secara nilai tidak akan banyak. Kita menyebut beberapa rilisan band Indonesia yang berhasil rilis dalam bentuk vinil, mereka tidak lebih dari 1000 keping. Seperti Coil, Seringai, Glenn Fredly, The Massive, Niji, mereka rilisnya cuma 1000. Itu pun penjualannya ada yang sold out, ada yang kadang masih ada gitu. Jadi kalau dihitung-hitung nilai ekonomisnya mungkin tidak seberapa gitu ya. Tapi sebagai sebuah bagian dari merchandise itu sangat penting dan anak generasi sekarang mulai peduli untuk mengkoleksi itu ya di rumahnya mereka, untuk mengkoleksi piringan hitam karena playernya juga lebih murah sekarang gitu, kayak gitu. Baik, berarti Anda melihat vinil ataupun rilisan fisik lainnya seperti merchandise saja ya, mungkin penghargaan seperti itu dari penikmat musik terhadap band ataupun musisi favoritnya. Baik, kalau kita melihat lagi tren musik streaming yang sekarang mungkin cukup dikatakan meledak, walaupun memang di sejumlah pemilik aplikasi digital ini merasakan kerugian, sampai kapan sebenarnya aplikasi musik streaming ini akan bertahan di pasar? Kalau nilai statistik dari Nielsen sendiri bilang bahwa tiap tahun selalu nambah. Pengguna streaming itu selalu naik gitu. Jadi saya pikir tahun 2017-2018 itu streaming di Indonesia akan makin populer ya. Katakanlah dulu kita sempat dihinggapi demam ringback tone kan. Saya pikir tahun 2017-2018 itu streaming akan menjadi gaya hidup baru gitu. Kita mungkin akan menemukan supir angkot di angkotnya colokin handphonenya terus streaming ke Bluetooth lewat speaker yang ada di situ gitu. Itu dalam waktu dekat mungkin saja akan terjadi gitu karena kita lihat sekarang beragam telco menjual paket internetnya sangat ekonomis ya sekarang ya. Jadi akhirnya orang mengkonsumsi lagu, mengkonsumsi film, mengkonsumsi musisi-musisi yang dia sukai akhirnya lewat layanan streaming tadi itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah payung hukum supaya bagaimana musisi pencipta lagu itu mendapat penghargaan yang pas, royalti yang pas dari lembaga collecting society yang ada di Indonesia ini supaya mereka mendapatkan haknya gitu. Jadi lagu-lagu yang diputar di kafe, di mall, di radio, di hotel, di TV itu mereka bisa dapat royaltinya gitu. Itu yang menurut saya di era digital itu perlu menjadi perhatian penting buat stakeholder semua musik di Indonesia gitu. Terutama pemerintah juga harus aware. Mumpung ini momentumnya pas nih hari musik nih, jangan hanya dipakai buat momentum kampanye aja teman-teman musisinya gitu. Baik, Adib Hidayat, Pemret Rolling Stone Indonesia. Terima kasih sudah berbincang di CNN Indonesia Business.